warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rama Agustina, NPM 25220111119 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambarkan dan juga menjelaskan peta buta perubahan sel yang mengalami adaptasi. Saya akan melakukan penjelasan terkait sel yang sudah saya gambar. Untuk gambar pertama yaitu sel normal. Sel normal menunjukkan kondisi fisiologis tanpa gangguan. Ukuran, bentuk, dan fungsi sel berada dalam batas normal. Aktivitas pembelahan sel, metabolisme, dan kematian sel berlangsung seimbang. Untuk mekanismenya yaitu homeostasis terjaga sehingga pembelahan sel sesuai kebutuhan dan tidak ada stres berlebih. Untuk ciri-cirinya, ukuran seragam, bentuk teratur, inti proporsional, tersusun rapi, fungsi optimal. Pada gambar pertama terlihat sel tersusun rapi dan ukurannya sama. Ini menunjukkan jaringan masih dalam keadaan normal. Untuk gambar kedua yaitu atrofi. Atrofi adalah kondisi pengecilan ukuran sel akibat penurunan aktivitas metabolik. Sel tetap hidup tetapi fungsinya menurun. Untuk mekanismenya, penurunan sintesis protein sehingga terjadi peningkatan pemecahan protein atau autofagi sehingga menyebabkan penurunan beban kerja atau nutrisi. Penyebabnya imobilisasi lama, kurang nutrisi, penuaan, denervasi, dan penurunan aliran darah. Untuk ciri-cirinya, sel mengecil, sitoplasma berkurang, jaringan menipis, berat organ menurun, dan fungsi menurun. Pada gambar sel ini tampak lebih kecil dan tipis. Ini menunjukkan atrofi yaitu adaptasi akibat kurangnya stimulasi atau nutrisi. Pada gambar ketiga yaitu hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel akibat peningkatan pembelahan sel. Biasanya terjadi pada jaringan yang masih mampu membelah. Untuk mekanismenya, stimulasi hormon atau growth factor sehingga terjadi aktivasi mitosis yang mengakibatkan jumlah sel bertambah. Ciri-ciri yaitu jumlah sel meningkat, ukuran sel tetap, jaringan menebal, struktur masih teratur, dan reversible. Contohnya pada BPH, pembesaran endometrium, dan penyembuhan luka. Pada gambar terlihat sel bertambah banyak sehingga jaringan tampak lebih tebal. Untuk gambar keempat yaitu metaplasia. Metaplasia adalah perubahan satu jenis sel dewasa menjadi jenis sel dewasa lain yang lebih tahan terhadap stres. Mekanismenya, reprogramming sel punca sehingga terjadi adaptasi terhadap iritasi kronis. Ciri-cirinya, jenis sel berubah, lebih protektif, fungsi khusus menurun, dan reversibel bila rangsangan hilang. Contohnya pada perokok, Epitel cylindris basilia squamosa. Pada gambar terlihat perubahan bentuk sel yang menunjukkan bahwa metaplasia sebagai bentuk perlindungan terhadap iritasi kronis. Untuk gambar kelima, yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran ukuran sel akibat peningkatan sintesis protein, bukan pertambahan jumlah sel. Mekanismenya, sintesis protein meningkat sehingga organel bertambah dan sel membesar. Ciri-cirinya, ukuran sel membesar, inti membesar, jumlah sel tetap, dan organ membesar. Contohnya pada otot atlet dan juga pembesaran jantung. Pada gambar, sel tampak lebih besar dari normal, menunjukkan bahwa hipertrofi akibat peningkatan beban kerja. Keenam yaitu displasia. Displasia adalah pertumbuhan sel abnormal dengan gangguan bentuk, ukuran, dan susunan. Kondisi ini termasuk lesi prakanker. Mekanismenya, terjadi gangguan diferensiasi sel sehingga proliferasi tidak terkontrol dan mengakibatkan perubahan genetik awal. Ciri-cirinya, bentuk sel bervariasi, inti besar atau gelap, susunan tidak teratur, stratifikasi abnormal, dan berpotensi menjadi kanker. Pada gambar, susunan sel tidak rapi dan bentuknya berbeda-beda. Ini beresiko berkembang menjadi kanker. Gambar ketujuh yaitu neoplasia. Neoplasia adalah pertumbuhan sel baru yang tidak terkendali akibat mutasi genetik. Berbeda dengan adaptasi, kondisi ini sudah patologis dan irreversibel. Mekanisme, terjadi mutasi DNA sehingga proliferasi otonom dan tidak mengikuti regulasi tubuh. Ciri-cirinya, pertumbuhan liar, massa tumor, tidak teratur, invasif, dapat metafasis dan tidak reversibel. Jenisnya jinak atau ganas seperti kanker. Pada gambar terlihat massa sel tumbuh tidak terkendali, sehingga ini merupakan neoplasia atau tumor. Kesimpulannya yaitu dari seluruh gambar dapat disimpulkan bahwa adaptasi sel merupakan respon tubuh untuk bertahan terhadap stres. Adaptasi seperti atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia masih bersifat reversibel. Namun displasia dan neoplasia merupakan kondisi patologis yang beresiko menjadi kanker. Oleh karena itu, pemahaman tentang adaptasi sel penting dalam praktik klinis untuk deteksi penyakit dini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.